Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deden beserta Bapak Taufik selaku dosen mata kuliah pemrograman lanjutan, izinkan kami memaparkan presentasi terkait aplikasi prioritas tugas yang sudah kami rancang untuk memenuhi tugas besar pemrograman lanjutan kelas 2B. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang akan turut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Fani Muhammad Fahmi Kamila, yang kedua ada Muhammad Aldi Sidik Maulana, yang ketiga ada Sultan Fairuzandi, dan yang keempat saya sendiri yaitu Abdullah Muaz Nazir Azhar. Mungkin langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas latar belakang masalah yang ada gitu. Di sini kita mengangkat masalah yang langsung dihadapi oleh mahasiswa teknik komputer. Yang pertama itu banyaknya tugas yang didapat oleh mahasiswa. Ini begitu dirasakan bahkan oleh saya pribadi. Jadi kita selaku mahasiswa terkadang kebingungan, mana sih tugas yang memang harus diselesaikan duluan, mana sih yang bisa dikerjakan nanti setelah tugas yang lebih penting begitu. Lanjut juga ke poin ketiga, yaitu lupa dengan tugas apa saja yang dimiliki. Kadang baru ingat ada tugas itu H-1 karena ada yang mengingatkan di grup kelas. Besok jangan lupa mengumpulkan tugas. Nah, masalah-masalah seperti itu tuh sering dijumpai gitu di grup kelas. Oleh karena itu, kita di sini berupaya untuk menciptakan aplikasi yang mampu menyelesaikan masalah yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, di sini kita ada penyelesaian masalah yang bisa diselesaikan oleh aplikasi kita. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah itu kita perlu menghitung tingkat prioritas dari tugas yang dimiliki. Gitu. Jadi, kita akan menghitung dengan angka yang pasti dari beberapa tugas yang nanti diberikan. Mana sih tugas yang lebih prioritas gitu yang harus dikerjakan duluan. Lalu yang kedua, penyelesaian masalahnya itu membuat aplikasi yang mampu mengurutkan tugas berdasarkan beberapa kondisi yang nanti akan saya jelaskan. Jadi memang aplikasi ini itu menurut saya dan teman-teman penting sekali, baik untuk kita selaku pembuat dan bagi teman-teman nanti yang akan menggunakannya begitu. Dan yang ketiga, setelah aplikasi dibuat dan aplikasi tugasnya sudah diurutkan berdasarkan tingkat prioritas tadi yang telah dihitung, maka mahasiswa tentu saja harus mengerjakan tugas mulai dari tugas yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Karena percuma jika aplikasi pengurut prioritas ini sudah dibuat, tapi tugasnya tidak dikerjakan, itu semua hanya akan menjadi kesia-siaan seperti itu. Lalu berikut ada faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama ada tingkat urgensi. Tingkat urgensi ini tuh rentang kepentingannya. Jadi sepenting apa sih tugas ini begitu. Yang kedua ada kesempatan yang dimiliki. Contohnya seperti waktu gitu kan. Apakah kita punya waktu untuk mengerjakan tugasnya? Deadline-nya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu kemampuan diri gitu ya. Seperti apakah kita ini mampu untuk mengerjakan tugas ini sendiri? Apakah kita perlu meminta bantuan dosen atau bertanya kepada dosen ataupun bertanya kepada teman-teman terkait tugas yang akan kita kerjakan. Dan yang ketiga, yang keempat maksud saya, yaitu tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan juga sangat mempengaruhi. Alangkah baiknya jika kita bisa mengerjakan tugas dari yang tingkatnya lebih sulit terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adalah faktor lingkungan. Apakah lingkungan kita mendukung untuk mengerjakan tugas? Seperti misalnya di mana kita berada, atau jika itu tugas kelompok, apakah teman-teman kita sudah siap untuk mengerjakannya bersama dengan kita atau yang lain sebagainya gitu. Lalu di sini ada faktor dalam aplikasi gitu. Jadi dalam aplikasi ini tuh faktor apa aja sih yang mempengaruhi prioritas gitu dari tugas yang akan kita kerjakan begitu. Dari tugas-tugas yang akan kita kerjakan itu ada poin-poin pentingnya. Nah, yang pertama itu ada deadline. Ya, deadline ini menjadi hal yang sangat penting karena semakin mepet deadline-nya, otomatis akan semakin prioritas juga tugas tersebut. Karena kan kalau dinantiin keburu deadline-nya habis gitu. Lalu yang kedua ada tipe tugas. Tipe tugas ini maksudnya apa? Apakah tugasnya individu? Apakah tugasnya kelompok? Atau kita nyebutnya di sini apakah tugasnya solo atau tugasnya squad seperti itu. Jika tugasnya solo, itu akan masuk ke prioritas yang lebih rendah daripada tugas yang squad. Lah, kenapa seperti itu? Bukankah tugas yang sendiri itu dikerjakannya akan lebih susah? Menurut kami, tugas kelompok biasanya diberikan karena memang dosen yakin bahwa tugas itu tidak akan bisa dikerjakan oleh satu orang saja, sehingga butuh koordinasi oleh banyak orang, yaitu satu kelompok. Yang kedua, kenapa tugas kelompok menjadi hal yang lebih prioritas? Karena tadi faktor lingkungan.
kita tidak akan mudah mengumpulkan orang dengan mudah gitu ya di waktu yang sama dan keadaan yang sama untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Harus adanya pembagian tugas di situ, harus adanya koordinasi yang baik begitu. Dan yang ketiga di sini ada jenis tugas. Jenis tugas ini berupa apa saja? Berupa PPT, berupa makalah, berupa kuis dan lain sebagainya gitu. Nanti di sini ada range-nya tersendiri gitu. Apakah PPT itu lebih sulit daripada tugas makalah? Tentu saja tidak. Membuat PPT tidak sesulit membuat makalah seperti itu. Dan mengerjakan kuis juga tidak sesulit itu. Makanya nanti di sini ada tentang prioritasnya tersendiri. Dan yang keempat adalah progres tugas. Sudah sejauh apa kita mengerjakan tugas itu? Misal kita sudah mengerjakan tugas ini 50%. Lalu ada tugas yang memang prosesnya 100% belum dikerjakan sama sekali, alias masih nol. Otomatis tugas yang masih 100% yang 100% belum dikerjakan tadi itu atau yang 0% dikerjakan menjadi tugas yang prioritas. Apalagi deadline-nya jika masih sangat mepet gitu. Maka tugas itu wajib dikerjakan lebih dahulu seperti itu. Lalu berikutnya akan dijelaskan terkait konsep dari aplikasi ini, baik berupa algoritmanya, logikanya, ataupun hitungan matematisnya. Dan bagian itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aldi. Kepada Aldi, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Muadz yang telah menyampaikan penjelasan sebelumnya dengan sangat baik. Selanjutnya kita memasuki mengenai perhitungan secara matematisnya. Aplikasi prioritas tugas ini mengurutkan prioritas tugas dengan menghitung beberapa faktor seperti yang telah disebutkan oleh Muadz sebelumnya. Ada 4 faktor yaitu deadline, tipe tugas, jenis tugas, dan progres tugas. Untuk deadline ini, program akan meminta user untuk memasukkan bulan, hari dalam tanggal, jam, dan menit. Kemudian program akan mengkalkulasikan saat user menginputkan deadline dengan deadline, tanggal deadline-nya sendiri akan dikalkulasikan apakah kurang dari 1 hari, kurang dari 1 minggu, kurang dari 2 minggu, atau lebih dari 2 minggu. Untuk bobotnya sendiri, yaitu untuk kurang dari 1 hari itu bernilai 4, untuk kurang dari 1 minggu 3, kurang dari 2 minggu 2, dan lebih dari 2 minggu itu 1. Untuk tipe tugas sendiri, itu ada tipe tugas kelompok ataupun tipe tugas individu. Untuk dalam program kami menyebutnya solo ataupun squad. Untuk individu sendiri bernilai bobot 1 dan untuk kelompok bernilai bobot 2. Untuk jenis tugas ada 4, yaitu kuis, PPT, resume, dan makalah. Untuk bobot-bobot dari masing-masing tersebut yaitu ada kuis 1, PPT 2, resume 3, dan makalah 4. Nah, untuk progres tugas ini user diminta untuk memasukkan secara persentase, tapi akan diubah menjadi bobot-bobot yang sama dengan angka mulai dari 0, 1, 2, dan 3, di mana nilai akan berbobot 0 jika kurang dari 25%, 1 kurang dari sama dengan 50%, dan bobot 2 75% kurang dari sama dengan 75%. Untuk kurang dari sama dengan 100% bernilai bobot 3. Untuk rumus perhitungan yang kami buat yaitu deadline dikali 10, kemudian ditambahkan dengan tipe tugas dikali 15, kemudian ditambahkan jenis yang dikalikan dengan 7,5 dan dikurang oleh progres yang dikali 5. Untuk deadline, tipe, dan jenis, ini jika perhitungan maksimal atau bobotnya dari deadline, tipe, dan jenis ini bobot yang terbesar akan menghasilkan kalkulasi dengan hasil 100%. Untuk progres sendiri maksimal bobot 3 jika dikalikan 5 yaitu menghasilkan 15%. Nah, mengapa untuk progres kita batasi 15%
menurut kelompok kami, jika terlalu besar pengurangan persentase untuk perhitungan ini, dikhawatirkan tidak relevan dengan posisi prioritas tugas. Jadi untuk progres ini tidak berpengaruh dari prioritas tugas ini, dikarenakan jika progres tugas hampir selesai atau mencapai persentase 90%, tetapi deadline esok hari atau kurang dari 1 hari, maka itu akan tetap menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Di progres tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Nah, kemudian algoritma yang kita gunakan untuk mensortir atau mengurutkan prioritas dari yang terbesar dan yang terkecil itu kita menggunakan algoritma bubble sort. Bubble sort ini adalah sebuah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemen. Gambaran sederhananya itu yang pertama membandingkan nilai data ke-1 dengan data kedua. Nah, kemudian jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka ditukar posisi. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data yang ketiga, dan kemudian berikutnya mengulang kembali langkah nomor 2 sampai selesai. Nah, untuk jelasnya ini ada gambarannya, langkah-langkah mensort pengurutannya. Ini dimisalkan diberi 5 buah elemen yang bernilai yang pertama kali berurutannya 10, 40, 20, 12, dan 15 yang akan kita susun dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama kita akan membandingkan data ke-1 dengan data kedua, yaitu yang nilai 10 dengan 40. Ternyata 10 lebih kecil daripada 40, berarti tidak ada pertukaran. Kemudian data 1 dan 3 masih lebih kecil, tidak ada pertukaran. 10 yang data pertama, data ke-1 dengan data ketiga masih lebih kecil. Data ke-1 dengan data ke-5 ternyata masih lebih kecil, berarti data ke-1 tidak terjadi pertukaran. Kemudian kita lanjut ke data kedua, bandingkan dengan data ketiga. Ternyata data kedua lebih besar daripada data ketiga, maka ditukar. Hasil penukaran tadi, data kedua, kita coba bandingkan dengan data keempat. Ternyata data kedua yang sekarang juga lebih besar daripada data keempat. Maka kita tukar data kedua yang baru dengan data keempat. Setelah itu, data kedua yang perubahan yang kedua, yaitu 12, kita bandingkan dengan data yang kelima, 15. Ternyata lebih kecil. Berarti sudah tidak terjadi pertukaran lagi. Dan lanjut ke data ketiga yang bernilai 40, kita bandingkan dengan data keempat yang bernilai 20, ternyata lebih besar, kita terjadi pertukaran. Data ketiga yang bernilai 20 dibandingkan dengan data kelima, masih lebih besar data ketiga, kita tukar kembali. Itu lanjut lagi ke karena data ketiga ini sudah dibandingkan dengan data keempat dan data kelima tadi, tinggal melanjutkannya, sudah tidak terjadi pertukaran. Data ketiga, data keempat, dan data kelima ternyata masih besar data keempat, maka terjadi pertukaran. Setelah semuanya tidak ada lagi perubahan sama sekali, di situ sudah selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan masuk ke dalam codingan yang akan didemokan oleh rekan saya, Sultan Fairuzandi. Pada Sultan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aldi. Seperti yang sudah Aldi katakan, saya akan mendemokan program ini. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja menjalankan programnya. Jadi bisa kalian lihat di sini, kalau menunya ada 3 pilihan.
yaitu lihat mata kuliah, tambah mata kuliah, dan lihat prioritas. Jadi yang akan kita lakukan di sini itu menambah mata kuliah, menambahkan beberapa mata kuliah, dan setelah itu melihat prioritasnya. Mari kita langsung saja. Saya akan tambahkan mata kuliah, saya akan masukkan namanya prolan. Kita tambahkan tugas dulu, karena misalnya di sini belum ada tugas, jadi kita harus tambah tugasnya dulu. Anggap saja nama tugasnya membuat PPT. Anggap saja deadline-nya bulan 11, tanggal 11, jam 11, menit 11. Tipe tugasnya anggap saja squad atau kelompok. Pilih jenis tugas PPT. Anggap saja kita baru mulai, jadi 20%. Nah, tugas berhasil disimpan. Agar kita dapat menggunakan fungsi prioritas, mari kita buat lebih dari satu tugas agar bisa dibandingkan. Jadi kita kembali saja ke menu utama. Kita tambahkan lagi. Kali ini kita akan mencoba matematika. Kita tambahkan lagi detailnya. Lihat mata kuliah, matematika. Kita tambahkan tugasnya. Anggap saja kita disuruh membuat makalah. Deadline-nya kita coba lebih cepat. Kita 10 squad makalah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Aldi tadi, bahwa setiap faktor akan mempengaruhi persentase kesulitan yang akan digunakan untuk prioritasnya nanti. Jadi anggap saja progres tugas ini masih sama, 20%. Sama dengan prolan, 20%. Karena sudah ada 2, kita bisa langsung aja coba lihat prioritas. Jadi kalian bisa lihat di sini, dari kalkulasi membuat makalah, matematika, semuanya setelah dihitung masuk ke total 70%. Sedangkan yang prolan atau membuat PPT hanya 55%. Seperti itu. Jadi ini akan harus lebih didulukan karena lebih urgent. Oke, mari kita coba tambahkan satu lagi agar lebih jelas. Kita tambahkan anggap saja kita mata kuliah PKN. Sudah ditambahkan, mari kita tambahkan tugas PKN. Kita tambahkan tugas. Anggap saja kita disuruh anggap saja kuis. Dan kita coba kali ini, yang karena sebelumnya deadline-nya masih lama sekali, bulan 11 dan bulan 10, kita coba deadline-nya kurang dari 1 hari. Karena sekarang sudah 4:20 PM. 4:20 PM tanggal 17 Mei 2021. Mei itu bulan 5 tanggal 17 jam 4. Salah, sudah biarin 21. Oke, jadi kalau misalnya tanggalnya salah ini dimasukkan, atau karena jamnya sudah terlewat, waktunya sudah terlewat, maka akan muncul yang namanya tanggal yang dimasukkan sudah terlewat. Kita coba lagi, masukkan bulan 5 tanggal 17 jam 16 menit 50 misalnya, karena sekarang jam 4:20, jadi sangat dekat deadline-nya. Tipe tugas kita coba squad dan quiz. Progres tugas 0%. Jadi kita coba lagi balik kembali ke prioritas. Kalian bisa lihat kuis ini sangat urgent, sangat penting karena deadline yang sangat dekat. Karena yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Aldi, deadline yang kurang dari 1 hari itu bernilai 4, dan lu dikalikan 10%. Jadi itunya sendiri sudah 40%. Jadi kalian bisa bayangkan kenapa ini bisa nomor 1 dan prioritas paling penting. Oke, seperti demonya cukup sampai situ saja. Mari kita langsung lanjut ke codingan. Oke, baik. Langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan secara garis besar, karena setelah ini Fanny akan menjelaskan secara rinci.
Langsung saja di sini ada include library, mulai dari stream, vector string, dan time.h. Time.h sendiri di sini digunakan untuk memberikan data waktu, karena kita di sini melakukan fitur deadline. Langsung saja kita ke integer main. Di sini ada integer option selected 1, ada option selected 2. Option selected ini hanya untuk sekedar mengisi data menu gitu, agar kita bisa memilih menunya. Ini langsung saja di clear screen agar kosong, bla 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 bla. Langsung saja if option selected 1, maka langsung masuk ke menu lihat tugas. Jadi akan lari ke sini, akan muncul menu untuk memilih mata kuliah, dan apabila 0 user akan memilih kembali dan kembali ke select menu lagi, go to select menu untuk memilih. Dan apabila close selected -1, berarti artinya belum ada mata kuliah. Jadi bisa langsung muncul si out ini. Jadi intinya semuanya akan kembali ke select menu lagi. Jadi di sini selanjutnya ada option selected 2. Option selected 2 di sini yaitu option yang muncul ketika sudah berada di menu ini. Jadi kalau kita sudah berada di menu tugas, maka kita bisa langsung menambah tugasnya. Jadi 1 untuk menambah tugas. Jadi semuanya di sini akan diminta nama tugas, deadline tugas, dan akan dimasukkan ke variabel ini yang ada di file lain. Maka di sini ada std string tgs. Tgs ini yaitu string yang menyimpan datanya gitu, yang nanti dimunculkannya kayak gini. Lalu tugas berhasil disimpan. Kita coba praktekkan lagi. Masukkan nama tugas yang semua ini, dan ya seterusnya. Tugas yang sudah didemokan tadi. Else if, atau apabila kita memilih opsi 2, maka kita masuk ke opsi melihat tugas. Jadi akan muncul ini tugas yang akan lanjut ke sini if tugas size less than 1. Apabila tugasnya, jadi kalau tugasnya kurang dari 1, maka muncul belum ada tugas si out ini, clear screen, dan balik lagi ke menu tugas gitu. Dan selanjutnya di sini ada apabila option selected 3, maka akan kembali lagi gitu, select menu mata kuliah, kembali lagi ke menu sebelumnya. Dan apabila menu di menu awal kita klik 2, maka digunakan untuk menambah mata kuliah. Ini akan lari lagi ke file-file ini, dan si out mata kuliah berhasil ditambahkan. Dan untuk 3, untuk melihat prioritas yang sudah seperti yang didemokan tadi. Jadi setiap memilih sesuatu akan selalu ada clear screen, karena layarnya agar bersih, layarnya tidak ada teks-teks lagi, agar bisa diisi dengan teks baru. Semua ini akan menginisialisasi fungsi yang berada di hal-hal lain yang akan dijelaskan oleh Fani. Intinya secara garis besar seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mari kita lihat penjelasan Fani setelah ini tentang coding rincinya. Silahkan Fani. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai codingan utama dari project kita. Nah, di sini ada folder data di mana kita menyimpan semua datanya, dan kita menyimpan semua datanya itu dalam bentuk sebuah file yang berekstensi CSV atau comma separated value. Jadi setiap value-nya itu, setiap nilainya itu dipisahkan oleh koma. Kalau kita lihat di sini ada 2 value. Setiap data itu satu baris satu data, dan satu data itu memiliki beberapa value. Di sini ada 2 value ya. Yang pertama itu adalah ID-nya, dan yang kedua itu adalah nama datanya. Berarti di sini adalah mata kuliah. Ini adalah nama mata kuliah, dan ini adalah ID-nya. Nah, ID ini untuk apa? ID ini untuk dihubungkan ke dalam sebuah tugas. Jadi mata kuliah Prolan ada tugas-tugasnya disimpan dalam satu titik CSV. Kalau kita lihat tugasnya banyak, ada tugas besar, tugas 5, tugas 10. Dan ini nilai-nilai yang lain. Nilai kedua adalah deadline-nya. Deadline-nya itu disimpan dalam bentuk timestamp Unix. Yang selanjutnya adalah tipe dan jenis. Selanjutnya adalah progress. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba run, jadi seperti yang tadi disebutkan bahwasanya setiap
mata kuliah itu menyambung kepada tugas yang ada ID-nya. Berarti kalau misalnya mata kuliah 1 prolan atau matdis itu 2 titik CSP. Seperti itu. Kalau misalnya di coba di run, kita tambahkan mata kuliah untuk bahasa Indonesia. Kebetulan bahasa Indonesia belum ada ya. Nanti otomatis ditambahkan seperti itu. Tugas 1 bulan tanggal 20 jam 18.00 quiz 10%. Nah, kalau misalnya dilihat ini secara otomatis ada 3 titik CSV, di mana 3 itu adalah ID-nya. Dan ini adalah tugas yang tadi kita masukkan, namanya, deadline-nya, dan ini adalah tipe dan jenis, lalu progresnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai codingannya. Oke, di sini ada beberapa file ya. Jadi, kita memisahkan semua file-file dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, kenapa dipisah? Karena menurut kami project ini lumayan besar. Jadi kalau misalnya di satu file kan itu akan banyak sekali barisnya dan akan sulit untuk menambahkan fitur-fitur baru atau mencari kesalahan atau error seperti itu. Jadi kita memisahkan menjadi 5 file, mohon maaf. Yang pertama adalah main, di mana ini adalah codingan untuk menyimpan semua logika utama atau business logic dari program kami yang sebenarnya dijelaskan oleh Sultan. Itu adalah main. Yang kedua adalah ada views. Views ini membahas mengenai yang selanjutnya adalah views. Views ini codingan untuk input dan output. Jadi pendeknya adalah cout dan cin seperti itu. Misalnya ini ada selamat datang seperti itu. Views itu untuk tampilan dan input dari user cin. Dan yang selanjutnya adalah proses, di mana ini menyimpan semua proses-proses yang ada. Misalnya adalah tambah mata kuliah, tambah tugas, ada pengurutan semua bobot tugas, ada menghitung bobot tugas seperti yang dijelaskan oleh Aldi ya. Ini bobot tugas adalah rumusnya seperti ini dan dihitung dalam codingan. Codingannya itu ada disimpan dalam proses.cpp. Ada calculate deadline, jadi deadline-nya itu dihitung. Ada bobot progress juga. Nah, itu adalah proses. Jadi kembali lagi main adalah logika utama atau business logic, views adalah input dan output, proses adalah proses dari codingan ini, dari project ini. Yang selanjutnya adalah kita ada init atau inisialisasi variabel. Kalau kita lihat di main itu ada mata kuliah dan tugas. Ini adalah global variable. Global variable ini diberlakukan untuk semua file. Jadi si file ini harus diisi terlebih dahulu dan diisinya itu di dalam file init. Seperti ini init matkul. Kita mengisi variabel mata kuliah. Matkul ini dari eksternal ya, berarti dari file main. Jadi diisi init mata kuliah diisi dan ini tugasnya diisi gitu. Jadi intinya init itu untuk menginisialisasi variabel yang perlu diisi terlebih dahulu sebelum program ini benar-benar diproses seperti itu. Ini adalah file init. Dan selanjutnya ada file helper. File helper ini fungsinya itu untuk membantu saja. Jadi bukan sebuah proses, hampir mirip seperti sebuah proses, tapi tidak termasuk ke dalam proses. Jadi ini hanyalah pembantu saja. Misalnya adalah parse CSP line. Jadi si CSP ini diparse menjadi sebuah vektor atau yang kita sebut dengan array yang dinamis seperti itu. Jadi file helper ini untuk membantu saja. Misalnya ada lagi mendapatkan nama mata kuliah karena mata kuliah itu dalam CSP ya, jadi harus diparse dulu, lalu diambil indeks pertamanya. Kalau indeks yang ke 0 itu adalah ID-nya seperti itu. Dan itulah fungsi file-file yang ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat semua project ini menjadi satu? Bagaimana kelompok kami membuat banyak file ini menjadi satu program yang berlink gitu, menyatu. Nah,
kita menggunakan yang namanya linking. Jadi singkatnya adalah ini adalah banyak sekali prototype di sini, prototype fungsi. Biasanya prototype itu dideklarasikan fungsinya di bawah ini main ya. Ini adalah main. Tapi kita tidak memasukkan fungsi-fungsi tersebut di bawah main, tapi di file-file lain. Jadi prototype yang ada di sini itu ada di file lain. Misalnya ini ada lagi add matkul yang tadi ada di proses. Jadi itulah bagaimana kami menyatukannya. Nah, untuk menyatukannya kelompok kami menggunakan metode yang namanya linking. Jadi sebelum mendapatkan file executable atau kita sebut setelah dikompil gitu, ada proses yang namanya linking. Jadi untuk menyatukan atau menyambungkan fungsi prototype ini ke dalam fungsi-fungsi yang ada di file-file lain gitu. Dan untuk melaksanakan linking itu memerlukan banyak sekali komando yang kita simpan dalam compile.bat. Kita menggunakan G++, dan ini strip C itu untuk dikompil saja, tidak dijadikan .exe gitu. Jadi setelah dikompil, itu akan menjadi main.o atau sebuah file objek. Kita simpan dalam bin ya, objek sini. Dan semua file objek tadi itu disatukan atau di-linking menjadi program .exe. Nah, dengan komando-komando ini akan menyatulah mereka menjadi satu project, yaitu program .exe. Nah, untuk mempermudahnya kami membuat file compile.bat. Jadi untuk mengcompile-nya itu sangat mudah. Tinggal ditulis compile. Lalu akan dijalankan semua komando-komando yang ada di atas ini seperti itu. Nah, ini udah dikompil dan kita juga membuat file run.bat untuk merunnya gitu. Tinggal kita run. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kurang lebih seperti itu codingan utama dari project kita.